Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani dengan NIM A261240 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan, jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Pendidikan dari Universitas Tadulako. Di sini saya membuat video pengganti UAS dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewargaan Negara. Baik, dari materi yang saya akan bawa yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan amandemennya. Baik, dari materi yang saya bawa yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan amandemennya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar hukum negara Republik Indonesia sejak kemerdekaan. Undang-Undang 1945 telah mengalami beberapa perubahan materi atau baik dalam sejarah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Undang-Undang Dasar 1945 disusun oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, hanya 2 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan. Dokumen ini menjadi landasan hukum bagi negara Indonesia yang baru merdeka. Nah, dari proses amandemen Undang-Undang Dasar Negara 1945 ada 4 kali terjadi amandemen, yaitu amandemen pertama pada tahun 1999, pada amandemen kedua pada tahun 2000, dan ke amandemen ketiga yaitu 2001 dan amandemen keempat 2002. Selanjutnya yaitu materi dari dampak amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ada 3 dampak, yaitu demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan desentralisasi. Nah, di mana 3 dari dampak amandemen itu terdapat pentingnya memahami Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara harus memahami Undang-Undang Dasar 1945 agar dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara secara langsung jawab. Lembaga negara harus menjelaskan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Mahasiswa hukum memiliki peran penting dalam memahami dan menosifikasikan Undang-Undang 1945 kepada masyarakat. Nah, dari tantangan dan perkembangan yaitu ada 3. 1. Demokrasi, 2. Keadilan sosial, dan 3. Teknologi. Di mana demokrasi tantangan dalam menjaga stabilisasi demokrasi di tengah dinamika politik yang kompleks, mematikan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, dan membangun budaya politik yang santun. 2. Keadilan sosial, tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mencegah kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan dan masyarakat terutama di daerah terpencil. Ketiga yaitu teknologi, di mana teknologi itu tantangan dalam adaptasi teknologi terhadap sistem hukum, memperhatikan dampak teknologi terhadap kehidupan masyarakat seperti kejahatan siber, privasi, dan etika dunia maya. Nah, dalam peran Undang-Undang Dasar Negara 1945 di masa depan yaitu memperkuat demokrasi, menjalani permintaan yang demokrasi dan adil, memperkuat hak asasi manusia, melindungi dan kebebasan warga negara, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, dari kesimpulan yang saya dapatkan yaitu Undang-Undang Dasar 1945 merupakan identifikasi nasional dan pedoman bagi bangsa Indonesia.
Dari sistem hukum, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar bagi sistem hukum Indonesia. Kalau dalam keadilan dan kesejahteraan, Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Baik, sekian dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, dimohon maafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.